Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT One Pride akan menjelaskan usaha kami yaitu Kokopit dan Koko Fiber. Sebelumnya saya menjelaskan, saya akan berterima kasih dulu pada dosen pembimbing kami yaitu Ibu Nurnisa Sara Ginanjar yang sudah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan bisnis plan kami. Saya Rusli Guru Pamungkas sebagai ketua dari PT ini akan langsung saja menjelaskan perkenalan. PT One Pride adalah usaha yang mengembangkan Kokopit dan Koko Fiber, produk yang dibuat dari sabut kelapa. PT One Pride menyediakan produk Kokopit dan Koko Fiber yang masing-masing memiliki definisi. Kokopit adalah media tanam yang memiliki daya serap air yang cukup tinggi dan dapat menyimpan air dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang ditampung dalam tanah. Karena terbuat dari bahan organik, Kokopit sangat ramah lingkungan dan dapat tergerasi dalam tanah dengan lebih baik jika tidak digunakan. Sedangkan Koko Fiber adalah serat dari sabut kelapa yang sudah diproses digiling, berbentuk seperti rambut panjang dan umurnya berwarna kuning keemasan atau berwarna coklat. Koko Fiber atau serat sabut kelapa merupakan hasil olahan dari kelapa sehingga menghasilkan serat sabut yang mempunyai banyak manfaat. Kami juga memiliki visi dan misi. Visi kami adalah menjadikan barang limbah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, serta menjadikan eksportir mendapatkan devisa bagi negara, dan menyediakan persediaan kebutuhan Kokopit yang memiliki persediaan terbatas. Dan misi kami adalah mengumpulkan limbah kulit kelapa untuk dijadikan produk seperti Kokopit yang dibutuhkan pada aspek pertanian dan Koko Fiber yang dibutuhkan dalam aspek kerajinan. Memasarkan produk tersebut ke dalam negeri dan luar negeri, mengingat kebutuhan Kokopit dan Koko Fiber sangat besar di dalam dan di luar negeri. Dari Koko Fiber atau yang lebih dikenal sebagai sabut kelapa selama ini dianggap petani atau masyarakat merupakan limbah buah kelapa yang berlimpah di daerah penghasil buah kelapa khususnya. Dari seluruh bagiannya mempunyai manfaat yang besar bagi manusia. Pemanfaatan buah kelapa umumnya hanya dimanfaatkan air, daging, dan batok kelapanya saja. Padahal pemanfaatan sabut kelapanya juga tidak kalah menarik dan juga bisa menghasilkan nilai yang cukup ekonomis bagi para petani tanaman buah kelapa, yaitu dengan memanfaatkan sabut kelapa menjadi kokopit untuk media tanam, yaitu dengan cara menghancurkan sabut kelapa menjadi butiran-butiran halus. Kokopit mempunyai kelebihan, yaitu dengan menyerap air dan menahannya, juga dapat menetralkan keasaman tanah sehingga kokopit dapat digunakan sebagai media tanam yang baik untuk pertumbuhan tanaman hortikultura dan jenis-jenis tanaman lainnya. Sejarah dari PT One Pride sendiri, perusahaan ini didirikan pada tanggal 28 September 2021. Perusahaan ini memproduksi Kokopit dan Koko Fiber. Pada saat itu kebutuhan pasar Kokopit dan Koko Fiber masih unlimited, dikarenakan kebutuhan atau persediaannya itu masih terbatas dan target pasar dalam dan luar negerinya pun yang paling membutuhkan antara lain negara Jepang dan negara-negara bagian Eropa, karena Kokopit adalah media penyemaian bibit yang paling bagus dan untuk bahan cangkok atau untuk tanaman karena tekstur Kokopit yang menyerap banyak air. Dan sekarang di Indonesia harga untuk Kokopit dan Koko Fiber sendiri sudah mulai bersaing ya, dengan harga semen satu karung sekarang berada di kisaran 55.000, diekspor satu karung mencapai 100.000 hingga 200.000. Barang limbah yang dipandang sebelah mata tapi mempunyai banyak manfaat dan memiliki nilai ekonomi yang lumayan tinggi. Maka kami bergagasan mendirikan perusahaan ini, sehingga terbangunlah perusahaan ini dengan nama PT One Pride.
Analisis pemasaran kokopit dan kokofiber merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan karena oleh masyarakat karena dapat digunakan banyak hal, terutama dalam hal cocok tanam dan kerajinan. Karena kebutuhan ini minat pembeli akan banyak dan kami akan mengikuti kemajuan teknologi untuk usaha ini agar bisa berkembang. Target konsumen, target pemasaran yaitu di dalam negeri dan di luar negeri. Bukan hanya di dalam negeri, kokopit cukup diminati pasar Timur Tengah dan akan melebar ke kancah internasional menjadi produk Indonesia yang diakui. Potensi pasar dan prospek pertumbuhan kokopit dan kokofiber sudah tidak asing lagi di Indonesia karena sudah banyak produk yang sering dijumpai baik dari media tanam maupun kerajinan tangan yang sering dijumpai berupa sapu, kesetan, keranjang, mainan anak-anak dan lain-lain. Sehingga serat kelapa akan dibutuhkan dari semua kalangan. Dan mungkin bisa mencapai target produk ini terkenal sampai internasional dan terus berkembang. Karakteristik konsumen serat kelapa terdapat dari berbagai umur untuk anak-anak berupa kerajinan tangan yang dibuat mainan dan untuk orang dewasa. Terdapat banyak hal seperti media tanam, peralatan rumah tangga. Tingkat kompetensi usaha serat kelapa ini di Indonesia terdapat 19 perusahaan dan yang paling banyak adalah di Pulau Jawa. Salam dari Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muhammad Habibi akan memaparkan sedikit tentang manajemen di perusahaan ini, khususnya untuk SDM atau sumber daya manusianya. Kami membutuhkan 5 bagian untuk menjalankan bisnis ini. Pertama, bagian produksi yang bertugas untuk memproduksi bahan baku limbah kelapa menjadi kokopit dan kokofiber. Yang kedua, bagian QC atau quality control. Bagian quality control bertugas menjamin kualitas dan kelayakan dari kokopit dan kokofiber itu. Ketiga, bagian IT. Bagian IT bertugas untuk memasarkan produk kokopit dan kokofiber khususnya secara online. Karena pasar utama kami adalah mengekspor produk kokopit dan kokofiber ke luar negeri. Yang keempat, bagian logistik atau pengiriman. Dan yang terakhir, bagian admin atau customer service. Ya, tentunya bertugas melayani konsumen dan mendengarkan setiap keluhan-keluhan dari konsumen agar bisa diperbaiki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Arif Budiman dan di sini saya akan menjelaskan tentang pasar-pasar yang dijangkau oleh produk kita, yaitu produk kokopit dan kokofiber. Dalam pasar, kita ada 2 pasar yang akan kita masuki, yaitu pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Untuk pasar dalam negeri, itu kebutuhan kokopit dan kokofiber itu masih sangat
banyak dibutuhkan, tetapi tidak sebanyak yang di luar negeri mungkin. Untuk pasar dalam negeri itu, untuk kokopit, itu mungkin kita mencakupnya ke sektor pertanian. Nah, untuk kokopit tersebut itu dalam sektor pertanian itu dibutuhkan dalam pembuatan media tanam dan pembuatan pupuk. Nah, untuk media tanam itu kenapa dibutuhkan untuk pembuatan media tanam? Dikarenakan kita sangat tahu sekali untuk tahun-tahun mungkin 5 tahun ke belakang sampai sekarang itu orang-orang itu banyak banget yang terjun ke dunia bonsai, ke dunia tabu lampot, di mana untuk membuat media tanamnya itu membutuhkan kokopit gitu untuk menampung air. Jadi ya karena ada kebutuhan, karena ada gaya baru yang menyukai tabu lampot, yang menyukai bonsai, maka kebutuhan kokopit otomatis naik juga gitu. Dan untuk pembuatan pupuk juga itu dalam kokopit itu mengandung unsur fosfor yang banyak gitu. Apabila dalam proses pembungaan dan pembuahan itu sangat membutuhkan nutrisi fosfor tersebut, dan itu bisa didapatkan dari kokopit gitu. Kokopit yang dibuat menjadi pupuk padat yang nanti bisa diberikan ke tanaman-tanaman sehingga dalam proses pembungaan, dalam proses pembuahan itu bisa lebih baik. Nah, untuk yang koko fiber itu sangat dibutuhkan dalam proses kerajinan, dalam pembuatan kerajinan seperti tali, seperti keset, dan lain hal sebagainya. Kita tahu sendiri untuk kerajinan koko fiber tersebut itu sangat banyak sekali. Untuk kerajinan koko fiber tersebut itu kita banyak banget gitu produk-produk yang dihasilkan dari koko fiber tersebut gitu. Jadi karena ada kerajinan tersebut, maka permintaan koko fiber pun bisa ada gitu, bisa banyak, bisa ada. Nah, untuk pasar luar negerinya itu kita mungkin menjual kokopit dan koko fibernya yang kita sistem packnya itu kita press. Jadi dalam proses pengiriman itu koko fiber gitu. Untuk pasar luar negeri kita tahu sendiri, untuk Jepang itu kan, Jepang itu terkenal dalam budidaya tanamannya itu loh. Dan untuk di Jepang itu kan kokopit itu sangat jarang gitu, sehingga dia membutuhkan impor dari negara-negara tetangganya. Nah, oleh sebab itu karena ada peluang di situ, maka kita akan masuk. Mungkin kita bisa masuk ke klub-klub yang eksportir kayak gitu. Kita bisa ikut iklan di sana. Nanti kalau misalkan kita mempunyai buyer yang ada di Jepang, mungkin di Cina atau di negara-negara Eropa, kita kan bisa ikut ekspor dengan join dengan mereka gitu. Sehingga kita tidak pusing mengenai masalah ekspornya, tapi kita bisa menyediakan barang untuk diekspor. Untuk proses ekspornya kita bisa menyerahkan ke lembaga ke klub-klub kayak gitu, ke klub eksportir kayak gitu. Jadi kita hanya menyediakan barang, kita packing sedemikian rupa dan kita kirimkan. Nanti proses eksportirnya itu bisa diurus oleh mereka dan kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak dari produksi tersebut. Dan kita ketahui untuk permintaan kokopit dan koko fiber di seluruh dunia itu permintaannya unlimited gitu. Kalau misalkan kita memproduksi sebanyak apapun, insya Allah asal kita bisa mencari peluang dan negara-negara yang membutuhkan, atau kita bisa mencari istilahnya buyer, ya insya Allah produk kita akan terus terjual dan kita bisa memproduksi sekian banyak tanpa takut untuk terpendam di gudang gitu, tanpa takut barangnya tidak laku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari mengenai pasar-pasar yang bisa dicakup oleh produk kita. Sekian dan terima kasih.